Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi dari kelas SD 18A3. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis tentang tugas manusia untuk beribadah. Sebagai hamba Allah di muka bumi ini, manusia sudah sepatutnya mengingat tugas utamanya, yakni beribadah kepada Allah. Beribadah bisa dilakukan dengan melaksanakan sholat, seperti hadis yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli. Terjemahannya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan sholat." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sholat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati pun menjadi tenang. Sholat adalah interaksi antara seorang hamba dengan Robnya. Seorang hamba berdiri di hadapan Robnya dengan ketundukan, perendahan diri, bertasbih dengan memujinya, membaca firman-Nya, mengagungkan Allah baik dengan perkataan dan perbuatan, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang memang layak ditunjukkan untuk dirinya. Dia meminta kepada Allah Ta'ala berupa kebutuhan dunia dan akhirat. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemampuan sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu sangat tergantung kepada kualitas ibadah sholat yang dilakukan. Minimal, ketika sedang sholat itu sendiri seseorang berhenti dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika sedang sholat, seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada yang selesai sholat kemudian mencuri sandal di masjid, misalnya, karena memang kualitas sholatnya yang buruk, sehingga tidak lama selesai sholat, dia kembali lagi melakukan kemungkaran. Kualitas sholat yang bagus antara lain ditandai dengan hati yang kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala, menghadirkan hatinya menghadap Allah Ta'ala, dan kuatnya keimanan di dalam hati. Jika seorang hamba terus-menerus dalam kondisi seperti itu dan kuatnya keimanan di dalam hati, maka ketika dia memiliki keinginan melakukan kemungkaran, dia pun ingat dengan kondisi dirinya ketika menghadap Allah Ta'ala dalam sholatnya. Sehingga pada akhirnya dia pun tercegah dari perbuatan kemungkaran tersebut. Khusyuk dalam sholat adalah adanya kehadiran hati dan penjagaan terhadapnya, termasuk dari sebab-sebab masuk surga. Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk selalu menjaga, terus-menerus melakukan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Jika sholat itu kita pelihara dengan ikhlas, insya Allah akan dapat memelihara diri kita dari perbuatan hal-hal yang jahat dan mungkar. Selain dari itu juga, dengan memelihara sholat akan dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri kita. Di samping itu, sholat merupakan penghubung antara makhluk dengan Sang Khalik. Sholat merupakan sebesar-besar tanda keimanan seseorang dan seagung-agung syiar keislaman seseorang. Sholat merupakan tanda syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada hambanya. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang rukun Islam kelima dan merupakan tiang agama Islam. Inilah di antara manfaat sholat yang sangat agung, mendekatkan hamba dengan zat yang paling kita perlukan dalam menyelesaikan problema hidup. Maka, marilah jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini, jangan sampai kita lalai dalam detik-detik sholat kita.
Jangan pula terburu-buru dalam sholat kita, seakan tidak ada manfaatnya padanya. Dengan sholat, itulah akan menjadi sarana menakjubkan untuk mendatangkan pertolongan dan dukungan dari Allah Ta'ala. Allah akan memberikan 9 kemuliaan untuk orang yang menjaga sholat 5 waktu dan melakukannya secara kontinu. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh penciptanya? Saat kita dicintai kekasih, senangnya tidak terbayang, apalagi jika dicintai oleh sang pemilik jagat raya ini. Kedua, dikaruniai badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan dambaan bagi semua orang. Untuk apa harta berlimpah jika badan tidak sehat? Karena tidak ada nikmatnya sama sekali. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, sehat itu mahal. Dalam anjuran sholat terdapat rahasia kesehatan yang sudah diteliti oleh banyak ilmuwan dan hasilnya memang mengejutkan. Dalam setiap gerakan sholat dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh kita. Yang ketiga, dijaga oleh malaikat dari mara bahaya. Selain 10 malaikat yang wajib kita ketahui, masih banyak malaikat lain. Bahkan beberapa di antaranya diberi tugas khusus. Salah satunya adalah malaikat penjaga manusia yang bernama malaikat muaqibat. Malaikat ini menjaga manusia dari mara bahaya yang datang. Yang keempat, mendapatkan keberkahan di rumahnya. Keluarga yang menjaga sholatnya pasti akan diberikan ketenangan dan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Karena sholat merupakan perintahnya, pasti akan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah olehnya juga. Kelima, ditampakkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang soleh wajahnya enak dipandang dan dapat memberikan ketenangan di hati orang yang melihatnya. Keenam, hatinya dilembutkan agar mudah menerima nasihat. Hati yang lembut merupakan kunci keselamatan bagi hidup kita dan ketenangan hidup kita. Karenanya, kita dapat menerima nasihat yang akan berguna bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang ketujuh, ketika berjalan di jembatan Shirathul Mustaqim, seperti kilat yang menyambar. Beragam cara orang melewati jembatan tersebut, tergantung amal dan perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Salah satu keutamaan yang dimiliki orang yang menjaga sholat 5 waktu adalah melewati jembatan ini secepat kilat. Kedelapan, diselamatkan dari siksa api neraka. Yang kesembilan yaitu ditempatkan di surga bersama para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.